Shalom saudara, saat ini izinkan saya berdoa untuk Anda agar diberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat pengertian yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini ditujukan kepada orang-orang muda. Hai orang-orang muda, dengarkanlah firman Tuhan ini. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo ketika ia sudah dalam keadaan tua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, khusus para kaula muda, Salomo merenungkan waktu di masa mudanya. Ia banyak sekali melakukan kesia-siaan di dalam hidupnya, yaitu hidup di luar kehendak Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara, tujuan utama Salomo menulis kitab ini adalah agar orang-orang muda tidak menyia-nyiakan waktu pada masa mudanya hingga berujung kepada penyesalan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini saya memberikan judul, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu." Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Saudara, berikut adalah nasihat firman Tuhan untuk orang-orang muda. Yang pertama, jangan sia-siakan masa muda sebelum tiba masa tuamu. Kaulah muda, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan pada masa mudamu. Mengapa saudara? Sebab tiba saatnya di masa tua, kita tidak akan lagi seperti pada waktu kita masih muda. Di masa tua, orang akan serba terbatas saudara. Entah itu secara fisik maupun secara mental. Mungkin waktu muda kita mampu memikul beban seberat 50 kg atau lebih. Di masa tua tidak lagi bisa kita memikul beban seberat itu karena keadaan atau fisik yang sudah mulai menurun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan masa muda kita sebelum tiba masa tua kita. Masa muda hanya cukup sekali saja seumur hidup di dalam hidup ini. Itulah sebabnya selama Tuhan masih mengizinkan kita berada di masa muda, jangan sia-siakan masa muda kita sebelum tiba masa tua kita. Yang kedua, kaulah muda, gunakanlah kebebasan di masa mudamu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kebebasan yang Tuhan berikan di masa muda itu sama seperti gadget yang ada di tangan Anda, yang ada di tangan kita. Kemudian kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik. Saudara, keputusan ada di tangan orang-orang muda. Mempersembahkan masa muda pada Tuhan, kita pasti akan diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, para kaula muda, ketika Anda mempersembahkan masa muda Anda untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati masa muda Anda. Tuhan akan pasti memberikan yang terbaik, penuh dengan berkat-berkat, penuh dengan sukacita. Masa muda Anda akan memiliki pengaruh yang luas, baik di dalam kehidupan keluarga, baik di dalam kehidupan pergaulan, dimanapun saudara berada. Saudara akan diberkati Tuhan ketika masa muda Anda mempersembahkannya untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan ada di tangan orang-orang muda. Mempersembahkan masa muda kepada Tuhan, kita pasti akan diberkati. Atau merusak masa muda, maka Anda akan kehilangan masa depan yang penuh harapan. Saudara, jangan sia-siakan masa muda Anda. Kebebasan yang Tuhan berikan di masa muda Anda, muliakanlah Tuhan. Tapi sebaliknya, jika masa muda itu kita pakai untuk hal-hal yang negatif, merusak masa muda kita, saudara, masa muda kita tidak akan memiliki harapan yang cerah.
Keputusan ada di tangan Anda. Anda ingin mempersembahkan hidup Anda di masa muda Anda untuk Tuhan, atau Anda hanya mengikuti dunia ini dan Anda merusak masa muda Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan sama dengan hidup menghormati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak berbuat dosa, ya, tidak menyakiti hati Tuhan, karena kita memiliki kasih dan rasa hormat kepada Tuhan. Saya kasih contoh bagi kaula muda. Saudara tidak akan berani menyakiti hati orang tua saudara. Kenapa? Karena saudara mengasihi mereka. Saudara tidak akan mungkin melakukan kejahatan atau tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik di depan orang tua saudara. Kenapa? Karena saudara menghormati mereka. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, kita tidak akan berbuat sesuatu yang tidak baik di hadapannya, dan kita tidak akan menyakiti hatinya. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia, karena kita menghormati Dia. Kasih Tuhan, itulah makna daripada kata takut akan Tuhan. Kemudian, berpegang pada perintahnya adalah juga bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, saudara. Untuk apa kita melakukan kehendak Tuhan? Yaitu dalam bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kaula muda, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita melakukan perintah atau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga apa? Sehingga hidup kita adalah hidup yang penuh dengan ketaatan di masa muda saudara. Saudara, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, di dalam masa muda Anda, ketika Anda hidup taat pada Tuhan, hidup Anda akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Anda akan diberkati oleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hidup Anda tidak akan sia-sia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya di masa mudamu Tuhan dimuliakan, dan Tuhan memakai engkau menjadi alat kemuliaannya. Kaulah muda yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan masa mudamu. Tuhan ingin mengukir masa mudamu dengan tangannya dan menjadikan engkau berhasil dan dipakai untuk kemuliaan bagi namanya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.